Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian ada di tengah-tengah kami. Mengurapi kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Mengurapi telinga kami, mengurapi bibir mulut kami, mata kami Tuhan. Mengurapi hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Sehingga kami menangkap apa yang daripada surga, apa yang daripada Tuhan. Amin. Kami minta darah Yesus membasuh kami. Kami minta Tuhan kuduskan atmosfer di tempat ini. Tuhan, biarlah benih yang Engkau tabur jatuh di tanah yang subur. Ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu Tuhan tumbuh menjadi pohon yang baik, berbuah lebat, berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu, hanya kebenaran-Mu yang kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik, saya ditugaskan Pak Gembala menggantikan dia. Setelah berapa lama ini? Berapa bulan ini Pak Gembala? 6 bulan. Jadi ada sukacita hari ini? Amin. Baik. Sore hari ini saya mengambil tema syarat mengikut Yesus. Maaf ya, mungkin saya kalau menyampaikan ini seperti kayak anak sekolah minggu, karena sudah 2 minggu ini saya mengajar sekolah minggu. Tapi saya berdoa supaya Tuhan kasih saya hikmat bisa menyampaikan kepada orang dewasa. Haleluya. Baik, ini temanya syarat mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus bedakan bahwa percaya dan ikut itu beda, satu hal yang berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu dulu mungkin belum percaya Yesus ya, terus kemudian menjadi percaya dan pindah keyakinan misalnya, itu adalah sebuah kata percaya. Jadi percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu berbeda dengan kita mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu sudah di level yang berbeda. Ketika kita pertama kali percaya menyerahkan hidup kita, itu kita baru percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan itu minta bahwa kita bukan hanya percaya saja, tetapi harus melakukan firman. Dan di sini saya bagikan ayat firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayat yang ke-34 sampai 35. Kita bisa cek Alkitab kita baca aja di. Jadi ini adalah syarat mengikut Yesus. Jadi kalau misalnya kita percaya kepada Yesus, kemudian kita cuman sekedar percaya dan kita hidup ya, kita datang ke gereja, ibadah, kemudian pulang, kita masih sama seperti diri kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya kepada Yesus. Itu sebenarnya kita belum menjadi orang yang mengikuti Yesus. Sebab syarat mengikuti Yesus itu ada. Dan ini tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus itu memberikan syarat mengikuti Dia. Jadi kalau kita cuma percaya itu gampang, ya. Kalau cuma percaya dan kemudian beribadah itu gampang, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mulai masuk ke dimensi yang lebih dalam, bahwa kita harus mengikuti Yesus, Yesus itu berkata bahwa ada syaratnya. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus 8 ayat 4, 1 dan 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kemudian ayat selanjutnya, karena
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ada amin? Amin. Baik, kita kembali di ayat 34. Jadi pertama, ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, itu pertama harus menyangkal dirinya. Mungkin orang-orang yang sudah lama sudah pernah dengar ya, pernah tahu, saya juga sudah sering dikotbahkan ini. Tetapi nggak tahu ya, ini hari ini Tuhan memberikan saya ayat ini. Pertama itu menyangkali diri. Jadi dalam diri kita ini ada keinginan, ada kehendak, dan ada perasaan. Dan semuanya itu semata-mata sebenarnya kalau kita di luar Tuhan, itu hanya memuaskan daging kita atau perbuatan daging, perbuatan manusiawi, yaitu nafsu, ego, kepentingan sendiri, mengasihi diri sendiri. Nah itu malu ya. Salah satu bagian daripada diri kita. Kalau diremehkan orang, gak terima, itu salah satu bagian dari diri manusia. Jadi di dalam manusia ini kan ada perbuatan daging, dan daging itu sebenarnya berbicara tentang suatu hal yang roh. Jadi daging itu diawali dengan roh. Dari roh kemudian muncul. Dan dikatakan daging karena perbuatannya itu memang membawa ke dalam dosa. Kemudian kita harus menyangkali diri. Berarti kita itu harus mati bagi diri sendiri. Kita sebagai orang Kristen selama ini, mungkin ya, saya juga merasakan itu, saya harus bergumul dengan diri saya sendiri. Misalnya, saya lahir itu dari kecil sampai besar karena lingkungan keluarga saya itu banyak banyak anak tinggal dulu, banyak anak-anak yang tinggal di rumah saya. Jadi saya kebiasaan nggak kerja di rumah. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi kepribadian saya, karakter. Jadi karakternya nggak mau kerja gitu, maunya santai. Itu adalah salah satu karakter yang dari kecil dibentuk. Dan ketika saya lihat orang tua saya, ada bibit-bibit seperti itu. Nah itu yang namanya karakter genetik. Jadi ada sifat orang tua yang kita bawa saat kita lahir. Kemudian semakin berkembang saat kita itu ada di lingkungan yang seperti itu, semakin berbuah ya. Jadi kalau Tuhan menuntut kita berbuah roh, tapi kalau kita tidak menyangkali diri tadi, tidak hidup sebagai orang Kristen, mengikut Yesus, buah yang kita hasilkan itu adalah buah daging, buah manusiawi kita yang semakin terlihat. Jadi kita coba bertanya pada orang di sekitar kita, apa yang kamu lihat dari saya? Buah apa yang saya hasilkan? Apakah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya? Atau suka marah-marah terus gitu? Atau suka tersinggung terus? Sekalipun kita itu berkata kita sudah mengenal Yesus, kita beribadah, kita menyucikan, kita pelayanan, sebenarnya kita itu tidak masuk kriteria mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus itu standarnya bukan itu, bukan memuji, menyembah, tapi nggak ada buah di dalam hidup kita. Makanya kenapa kalau di Matius 7 ayat 7 itu berkata bahwa
sudah melakukan banyak mujizat demi namanya, ya. Sudah menyembuhkan orang demi nama Yesus. Tapi ternyata di belakangnya tuh Tuhan tidak kenal dia. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kuasa supranatural, kepekaan, semuanya itu harus berjalan beriringan dengan berbuah roh, ya. Sangkal diri itu harus. Di ayat firman Tuhan lain, di Injil yang lain, dia berkata bahwa kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak layak ikut saya. Itu kata Tuhan. Jadi kita kalau ikut Tuhan baru santai-santai, enjoy, senang-senang terus. Kita tidak memikirkan gimana caranya ya saya nggak malas lagi. Gimana caranya ya saya nggak tersinggungan lagi. Gimana caranya saya nggak mut-mutan lagi kalau pelayanan. Ya. Gimana caranya saya ini memang memberikan diri saya seutuhnya kepada Tuhan. Itu namanya kita menyangkal diri. Karena yang Tuhan cari saat terakhirnya itu adalah kesetiaan. Orang yang setia dan iman. Dia bilang susah cari orang setia. Nah itulah kontradiksi dengan dari kita konsen kita mut-mutan. Ya. Kalau hari ini kita lagi rajin, suasana hati baik, kita kasih tunjuk buah roh. Tiba-tiba besok suasana hati mulai jelek, kasih tunjuk buah daging. Mana yang betul? Ya seperti itu. Jadi itulah kenapa Tuhan itu minta kita sangkal diri. Nah, kenapa Tuhan bilang sangkal diri? Harus sangkal diri. Jadi pernyataan ini Tuhan itu bicara kepada panggil murid-murid, panggil orang-orang di situ, kasih tahu bahwa kalau ikut saya itu harus begini. Karena waktu dia kasih tahu bahwa nanti anak manusia akan menderita, mati, dibunuh dan sebagainya, Petrus tarik dia. Dia bilang, jangan ngomong gitu. Ya, itu bahasa NTT, jangan ngomong gitu. Terus apa itu? Reaksi Tuhan itu marah dan bilang begini, kamu itu tidak memikirkan enyahlah iblis, ya. Kamu tidak memikirkan kesukaan Allah, kehendak Allah, tapi kesukaan manusia. Nah, seperti itu. Apakah itu tidak baik? Secara manusia baik sebenarnya, karena dia tidak mau Yesus itu kenapa-kenapa. Dia mau Tuhan Yesus itu jadi raja di situ di Israel, ya, memerintah. Nah, begitu. Dia mau yang baik-baik. Ya, kita juga begitu. Kita mau yang baik-baik, kan? Kita tidak mau orang kurang ajar sama kita misalnya. Kita tidak mau orang itu nggak suka sama kita, terus nggak caci maki kita, nggak gosipin kita, kita nggak mau. Itu manusia. Memang itu tidak baik, gosip apa segala macam ya, tidak baik. Tapi sekali lagi, syaratnya itu adalah sangkal diri. Nanti sebentar lebih lanjut dijabarkan. Jadi manusia lama ini harus dimatikan. Bagaimana caranya? Harus berjuang, minta Tuhan sama-sama. Karena Tuhan sendiri berjanji, barang siapa yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan, akan memberikan kelegaan. Amin. Amin. Jadi sangkal diri itu berbicara pada diri sendiri, gitu, bahwa kita memang harus mati bagi diri sendiri. Kita maunya hidup bahagia, tetapi orang di sekeliling kita membuat kita pilu hati terus, ya. Rasanya sakit hati, kok hidup seperti di neraka, maunya memberontak, ya. Tetapi
itu tadi, kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Dan kalau mengikuti Yesus memang tidak gampang. Tidak cukup percaya kemudian ikut ibadah, ikut rame-rame, tidak cukup di situ. Harus hidup hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Dan kemudian yang kedua itu memikul salib. Jadi salib apa sih yang kita harus pikul? Salib apa, Bapak Ibu? Jadi dosa kita itu kita yang pikul sendiri ya. Mari kita buka di 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kita belajar apa ini pikul salib. Jadi yang pertama, ini yang Yesus kerjakan. Waktu dia memikul salib kita, waktu dia disalibkan, kita baca ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi yang dipikul itu adalah dosa kita. Dosa saya, dosa saudara, itu sudah dipikul oleh Yesus. Dan itu sudah dikatakan selesai. Kemudian di Yesaya 53 ayat 4. Pelanggaran kita itu yang penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Jadi upah dosa itu ada, Bapak Ibu. Ada hukumannya. Tetapi dia yang memikul semuanya. Dosa, pelanggaran, kesengsaraan. Itu sudah Yesus pikul. Sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa Yesus berkata pikul salib? Mari kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin? Amin. Ini susah, Bapak Ibu. Pikul salib. Pikul salib. Yesus memikul salib itu menyerahkan nyawanya. Dan kita, apa yang kita pikul? Apa yang kita pikul, saudara? Salibmu itu adalah orang-orang di sekitarmu, saudara-saudaramu, rekan-rekanmu, suamimu, istrimu. Itu salibmu. Dosanya siapa yang kamu tanggung? Kamu harus rela. Nah, ini berbicara tentang apa? Jadi yang kita pikul itu adalah berbicara mati bagi orang lain. Jadi apapun yang mereka lakukan terhadap kita, kewajiban kita adalah mengampuni. Ya. Kewajibannya kita adalah mendoakan, tetap mendoakan. Itu berbicara pikul salib. Orang menganiaya kamu dengan perkataan, dengan perlakuannya, kamu harus tetap pikul salib, mengasihi, mengampuni seperti Yesus. Ketika dia disalibkan, dia berkata, jangan berbuat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka. Berarti tidak ada kekecewaan di situ. Sekalipun dia tidak bersalah, kemudian dia disalibkan, dia harus memikul, dia harus sengsara segala macam. Dia tidak merasakan itu lagi. Yang dia pikirkan, yang dia fokuskan, kehendak Tuhan. Bagaimana Allah Bapa mau sikapnya seperti apa?
Dan itu yang dia mau tunjukkan kepada kita. Makanya kalau kita jadi orang Kristen, kita sudah jadi Kristen, kemudian kita masih sama seperti sebelum kita sungguh-sungguh, atau sebelum kita ibadah, atau sebelum apa, sebelum kita percaya kepada Yesus, kamu belum ikut Yesus. Harus tunjukkan. Dan itu dilihat oleh Tuhan sendiri. Upahnya kita itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Dia bilang, rela diperlakukan apa saja. Itu tidak gampang memang. Disitulah kita belajar. Itulah pendewasaannya kita. Harus dewasa dalam segala hal, dalam kerohanian mata. Kepekaannya luar biasa, wow. Itu anugerah dan itu karunia. Kita pun bersyukur. Jadi karunia itu menarik orang-orang untuk datang mencari Tuhan. Tetapi perkenanan Tuhan adalah bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu dianggap layak oleh Tuhan. Kalau kamu memenuhi syarat mengikut Yesus. Itulah kenapa kita ini dituntut oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna. Ya. Walaupun memang kita tidak sempurna. Tapi kenapa Tuhan bilang hendaklah? Karena Dia minta kita belajar. Dan bagaimana Rasul Paulus itu berkata bahwa ini seperti ajang perlombaan. Ya. Harus berlari begitu rupa orang. Jadi bagaimana dia bisa berlari begitu rupa kalau kita itu cuma santai-santai dan menikmati hidup dan mengikut apa aja kata hati kita, apa aja perasaan kita hari ini, apa aja pikiran kita. Gak bisa. Kita harus berlomba. Bukan hanya berlomba untuk mendapatkan karunia nubuat. Itu penting untuk jiwa-jiwa bisa datang. Jiwa-jiwa bisa, wah, ada Tuhan itu. Penting sekali. Tetapi ada yang lebih penting. Supaya jangan kamu sendiri ditolak. Ya kan? Sesudah kamu menyampaikan firman Tuhan, jangan kamu sendiri ditolak. Itu kan Rasul Paulus beraus-aus dengan pengajaran. Karena apa Bapak Ibu? Itu tadi. Mengikut Yesus itu tidak cuma ibadah, rajin, tidak cuma itu. Itu bagian dari ikut Yesus, tapi maksudnya itu bagian daripada kita itu percaya. Tapi mengikut Yesus itu tadi. Ada syaratnya. Jadi, contoh gini. Ada orang-orang di gereja, sementara itu ada tiba-tiba datang massa membubarkan. Mereka menghancurkan gedung gereja, kemudian mereka membubarkan. Mereka bilang, terserah, jangan ibadah di sini. Nah, orang Kristen kalau ikut Yesus, ya kita tidak bisa membalas mereka. Ya. Kita cuma bisa berdoa, cari tempat ibadah. Ada yang ibadah di kebun, ibadah, tapi mereka tetap berdoa, minta pengampunan terhadap. Itu tuh bagian dari pikul salib. Bahwa kita tidak punya gedung gereja yang bagus pun, kita harus tetap mendoakan mereka agar mereka diselamatkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Walaupun saudara-saudara kita mungkin menyakiti hati kita, atau pasangan kita menyakiti hati kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap mengasihi dia, mengampuni dia. Apa saja kekurangannya kita harus terima. Itu adalah bagian dari pikul salib. Apakah kita tidak bisa memberontak? Bisa. Tapi terserah. Kamu mau tetap jadi orang yang mengikuti maumu, mengikuti dirimu sendiri, atau mengikuti Yesus? Itu pilihannya deh. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus mengikuti Yesus?
Mari kita baca firman Tuhan dari Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Amin. Amin. Jadi pertama, prinsip mengikuti Yesus itu adalah melayani. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Jadi Yesus datang menyelamatkan kita dengan cara apa? Melayani. Gimana kita ikut Yesus baru kita tidak melayani? Jadi melayani itu bukan cuman saat kamu harus khotbah, kamu harus bisa main musik, kamu harus bisa WL, nggak gitu. Melayani itu apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, apa yang menjadi bagianmu sekarang, misalnya pekerjaanmu, atau kamu itu seorang istri atau seorang suami, atau kamu dipercayakan misalnya mendidik anak sekolah minggu, cuma 1 orang, 2 orang. Lakukanlah itu tugas pelayanan kita, melayani. Dan orang biasanya kita ketika mau jadi pelayan itu, kita pengen, ya ada beberapa orang sih, saya tidak ada di sini. Di sini tidak ada. Jadi ada beberapa orang tuh mempunyai pemikiran bahwa pelayan itu harus terlihat. Pelayan harus terlihat. Jadi dia terlihat rajin melayani. Misalnya dia ikut youth, dia panitia ini, panitia itu gitu kan. Pokoknya harus kelihatan dia pelayanan. Padahal terus harus saya jadi terkenal gitu, atau saya harus jadi pemimpin di sini, atau saya harus terlihat, wow. Tapi kalau misalnya disuruh dikit, mulai tidak mau suruh orang lain, suruh saya terus. Nah, itu bukan prinsip pelayanan yang Tuhan inginkan. Sebab yang Tuhan mau, prinsip pelayanan yang Tuhan beritahukan kepada kita bahwa siapa yang mau jadi yang terbesar, siapa mau menjadi yang terdahulu, siapa yang mau jadi pemimpin, itu harus hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Apa artinya? Egonya, ya. Kepentingan diri sendirinya tadi dibuang, harus dibuang. Harus mengutamakan kepentingan orang lain. Itu ada di firman Tuhan. Utamakan kepentingan orang lain. Ini berat juga. Soalnya kita maunya harus kita yang duluan. Harus saya dapat bagian duluan. Saya tidak mau yang jadi yang terakhir itu saya dapat sisa. Oh tidak. Itu firman Tuhan beda dengan prinsip dunia. Prinsip Tuhan beda dengan prinsip dunia itu. Hikmat Tuhan itu beda dengan hikmat dunia. Hikmat dunia berkata cepat-cepat, nanti kau terlambat, ya kan? Cepat-cepat dapat. Ini nanti kau terlambat, kau tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan dalam pelayanan ini, Tuhan berkata, hendaklah kamu jadi hamba bagi semua orang. Malah itu deh, Markus 10:43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kita pengen jadi yang terkemuka, tapi tidak mau
tidak mau dari nol. Disuruh angkat ini, mana saya disuruh angkat begini, ya kan? Orang lain sudah WL, sudah pujian, saya cuma bersih-bersih. Pemikiran-pemikiran manusiawi. Maunya dikasih job atau dikasih tanggung jawab yang besar dulu. Mau yang terkemuka, mau yang kelihatan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak mau menjadi hamba bagi semua orang, ya. Tidak mau menjadi pelayan buat semua orang, mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain. Ini khotbah bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Sebab firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Luar biasa. Jadi prinsip mengikuti Yesus itu kita harus melayani. Melayani seperti apa? Jadilah hamba, jadilah pelayan bagi saudara kita sesama. Nah, ini dikatakan bagi sesama, bagi saudara, bagi semua orang. Jadi jangan pilih-pilih. Orang yang baik sama kita, kita baik, ya. Orang yang baik sama kita, kita harus kunjung dia sakit nih, karena dia baik. Tapi orang yang tidak baik, jangan pernah harap kita mau kunjung. Buat apa kunjung dia? Itu salah satu kontradiksi dari firman Tuhan. Saya pernah baca firman Tuhan juga berkata bahwa kalau hidup keagamaan kita itu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Betul tidak Bapak Ibu? Ada. Jadi orang Farisi itu apa? Farisi itu orang yang pandai berdoa, satu hari 3 kali berdoa, terlihat kerohaniannya, ya. Pelayan, rajin ibadah, rajin gali firman, ahli Taurat, gak rajin. Tapi semuanya itu seperti kuburan yang dilabur putih. Di dalamnya itu kotor. Apa itu tadi dalamnya? Itu tadi, diri itu dia, perbuatan daging itu. Jadi kita harus lebih baik daripada mereka. Kita harus rajin berdoa, ya kan? Mereka gali firman luar biasa. Hanya satu, yaitu mereka cuma mau kelihatan, tetapi mereka sebenarnya nggak sampai di kebenaran itu. Karena sebenarnya hati kita inilah yang mesti disunat, ya. Yang di dalam itu sebenarnya yang harus dibersihkan terlebih dahulu, supaya yang di luar itu terlihat bagus. Makanya kita ada di sini, ya. Kita jangan cuman kita belajar lah. Kita jangan cuma hanya mau ya pas pelayanan ada pujian ini atau doa ini ya datang. Tapi sebenarnya hati kita itu apa? Cara hidup kita, karakter kita tidak mau ubah. Kita tidak mau berjuang. Padahal keselamatan itu diperoleh dengan perjuangan, ya kan? Kamu harus berjuang untuk memperoleh keselamatan. Kita percaya Yesus sekali kita diselamatkan, tapi kita harus berjuang mempertahankan keselamatan itu. Sebab keselamatan itu bisa diambil kalau hidup kita kembali lagi. Kita tetap sama seperti manusia lama. Kemudian Tuhan itu ketika dia minta kita ikut dia itu bukan cuman seperti diktator, ya, seperti atau motivator atau pemimpin di dunia ini yang cuma menjanjikan saya, kamu ikut saya
nanti tak kasih kamu harta, rumah, ya. Atau kasih kamu posisi bagus di perusahaan, ya. Dia bukan begitu. Tetapi apakah tidak ada upah mengikuti dia? Ada. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang ikut dia akan ada upahnya, ya. Yang menyambut hambanya saja itu ada upahnya. Barang siapa, ini dalam firman Tuhan, ya, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi, ya toh? Makanya tadi dalam pelayanan itu, misalnya kalau kita ini memang belum tidak bisa nyanyi, tidak bisa main musik, tidak bisa, minimal kalau kita baca firman Tuhan, pasti kita langsung kasih bawa snack aja lah, atau bawa makanan buat orang yang pelayanan, ya kan? Kamu punya apa? Kamu punya ide di kepala, sampaikan untuk Injil Kerajaan Surga, untuk pelayanan, untuk gereja, kemajuan gereja. Itu salah satunya itu untuk pelayanan kita. Gak perlu punya uang, saudara. Gak perlu punya kuasa begini, gak perlu. Kamu mulai dengan apa yang ada padamu. Mulai aja, kalau kamu punya ide, sampaikan. Wah, begini. Jangan diam, jangan jadi pribadi yang diam. Jangan jadi pribadi yang tidak buat apa-apa. Sudah tidak melayani pekerjaan Tuhan, tidak membuat apa-apa. Tapi kalau kita punya tenaga, kita bantu. Bantu menyiapkan makanan untuk pelayanan kasih anak jalanan, misalnya. Itu salah satu bagian kita. Dan itulah sebenarnya kita melakukan prinsip daripada ikut Yesus, yaitu melayani dia. Sebagaimana ia datang melayani, kita juga harus, kalau kita ikut dia, kita juga harus melayani, ya kan? Tidak mungkin kita ini ikut Yesus, kita bilang saya ikut Yesus, kau tidak bikin apa-apa ikut Yesus. Harus ada yang dikerjakan. Minimal itu tadi, ada ide, kasih tahu. Gak bisa cuman diam di rumah atau cuman kerja doang, tidak ada apa, tidak ada kontribusi apa-apa untuk Yesus. Minimal kita harus berikan kontribusi, melayani. Sekecil apapun itu Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Kita lihat apa janji Tuhan bagi orang yang mengikuti Yesus, mengikuti dia. Markus 10 ayat 29-30. Banyak. Jadi Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu, dia bukan datang hanya jadi orang yang merintah aja, atau kasih tahu, kamu harus ikut saya, begini. Enggak. Tuhan itu luar biasa. Dan janjinya bukan seperti janji-janji manusia yang cuma kasih sedikit buat kamu, ini sedikit buat pegangan kamu. Tuhan bilang 100 kali lipat. 100 kali lipat. Kalau kita di bumi saat waktu kita meninggalkan itu, ya. Jadi ini berbicara tentang bahwa kita merelakan segalanya. Ya, merelakan segalanya. Jadi bukan kamu ada baik-baik tiba-tiba kamu berantem sama suami atau tiba-tiba kamu meninggalkan karena ikut Yesus, itu orang gila namanya. Jadi kalau ikut Yesus ini apa ya? Secara harafiah tuh ada orang yang seperti ini.
Ada orang yang secara physically itu memang dia dianiaya. Karena percaya Yesus, dia tidak diterima di keluarganya, dia harus tinggalkan itu. Kemudian dia pergi menginjil. Seperti pendeta Debbie Basja, salah satunya dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, ya kan? Sekarang, Bapak Ibu, dia bisa laser ginjal itu bisa 430 juta. Nah dulu dia, waktu dia ikut Yesus, mulai Yesus dia bilang, dia itu menderita dalam keuangan awalnya. Saya rasa 100 kali lipat itu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Mungkin kita cuma bisa terima di bumi 5 kali lipat, bisa 6 kali lipat, 50 kali lipat lah. Wah, itu sudah besar sekali. Tapi kenapa Tuhan bilang itu 100 kali lipat? Jadi pada masa ini, bukan pada tempat ini, bukan pada bumi ini, pada saat ini, ya. Pada masanya, masa itu berbicara waktu. Kamu upahmu itu 100 kali lipat. Jadi bukan hanya di bumi, ya. Upahmu itu di surga juga. Makanya kenapa Tuhan bilang hatimu tuh harus berada di surga, jangan di bumi, ya. Di bumi kamu apa sih? Terbatas ya, terbatas. Kamu cuma bisa punya emas. Ya paling kalau kamu kaya punya 1000 kilo. Sekarang itu mustahil. Kalau itu kaya sekali 1000 kilo atau 100 kilogram lah. Tapi kalau sampai 100 kali lipat, Pak Ibu, itu sudah jalan raya surga. Jadi rumah kita yang sejati adalah di surga. Bagaimana Tuhan mempersiapkan rumah kita, apa yang kita lakukan di bumi, itu yang terikat di surga. Kamu melakukan pelayanan kecil di bumi, membantu orang misalnya, menolong pengemis di jalan, itu tercatat dan langsung dibangun rumah kita. Jadi ini bukan asal ngomong. Sudah berapa kesaksian yang saya nonton bahwa rumah mereka itu dulu dia ini cuma pendoa di gereja. Dia orang yang tidak dianggap begitu. Seorang nenek tua tidak dianggap begitu. Tidak melakukan pelayanan seperti kita. Tapi dia setiap pagi dia berdoa di gereja sebelum mulai ibadah pagi di gereja. Dia selalu datang subuh berdoa 2 jam, 3 jam. Itu yang dia kerjakan setiap hari. Rumahnya megah sekali. Nenek ini di sana dikatakan bahwa dia itu wajahnya ini seperti Kristus. Jadi dia bukan jadi nenek-nenek ya. Dia jadi orang yang cantik, yang bagus, yang gagah. Dan rumahnya besar sekali. Nenek tua yang tidak terlihat. Dan pendetanya rumahnya kecil sekali dan beruntung dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena Alkitab sendiri berkata begini, yang tahu banyak dituntut banyak. Yang tahu banyak dituntut banyak. Jadi kalau kita tidak mampu melakukannya dan kita mengajarkan kepada orang lain tapi kita tidak mampu melakukannya, bahaya buat dia. Makanya kenapa Rasul Paulus itu berawas-awas sama dirinya sendiri, berawas-awas sambil dia gigih memberitakan Injil, iya, mempunyai karunia iya, mengampuni iya, segala macam. Apa yang dia rasakan sampai dia berkata duri dalam dagingnya ini, kenapa nggak dicabut-cabut? Itulah penderitaan kita.
Jadi mari kita coba ya. Kita coba kita merenungkan lagi. Kita ini sudah sampai di tahap mana? Sudah di tahap mana? Kalau mau santai-santai ya terserah. Gitu. Kalau mau biasa-biasa aja ya terserah. Itu nanti kan upahnya kita dapat juga. Karena begini, kalau kita membiarkan itu terus, itu tadi seperti tadi, buahnya itu akan semakin besar. Jadi dosa itu dimulai daripada keinginan dulu. Keinginan iseng bertambah-tambah, kita biarkan terus. Jadi kita mulai sakit hati dengan orang, biarkan terus dia bertambah-tambah dalam. Satu saat kamu jadi pribadi, kenapa orang-orang saya nonton berita ya? Orang-orang itu sampai bunuh orang. Kenapa? Sakit hati dikatain terus. Awalnya dari mana? Dari manusia baik. Ya, dia manusia yang baik kan awalnya. Cuma dikatain terus, sakit hati, lama-lama membesar sampai tidak terbendung, sampai dikuasai. Dan itu terjadi sama Yudas. Jadi Yudas itu dia memegang uang kas, kemudian dia mencuri terus ya. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Tapi Yesus terus memberitakan kebenaran. Jangan mencuri, ya kan? Jangan begini, memberitakan ini. Dia diberikan kuasa sama Tuhan. Pergi. Saya utus kamu berdua-dua. Pergi menyembuhkan orang. Ya kan? Salah satunya Yudas jalan. Yudas tetap melayani. Kelihatannya ya kan? Tetap pergi memberitakan Injil. Tapi tetap pencuri. Sampai curi-curi, sampai cinta uangnya melebihi apapun. Kerasukan malam ya kan? Tuhan bilang waktu dia minum itu anggur perjamuan, dia kerasukan. Kemudian dia pergi. Itulah salah satu kalau kita tidak menjadi orang yang terus belajar sangkal diri. Satu waktu iblis itu ketika Tuhan sudah lepas tangan karena kamu tidak pernah berubah, ya dong? Dikasih tahu begini, ditegur begini, merasa sudah paling bagus, paling mantap, tidak mau berubah, tetap aja tersinggung terus, sombong terus, marah terus. Saya begini memang, saya susah ngomong begini. Itu sampai saatnya Tuhan lepas tangan dari kita, bam, maka terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai akhir dari hidupnya Yudas, dia menyesal dan bunuh diri. Padahal sudah memberitakan Injil, ya kan? Sudah jadi pelayan Tuhan, sudah dengar firman Tuhan terus setiap hari 3,5 tahun. Gak ada hasil. Percuma memberitakan Injil, percuma punya kuasa, ya. Terakhir karena tidak bisa menguasai diri, menyangkal diri, bunuh diri. Tanda kita sudah dikuasai setan. Makanya kenapa Tuhan itu mau kita sangkal diri? Karena dia tidak mau kita menderita. Akhirnya begitu. Karena dia tidak mau kita binasa akhirnya. Karena dia tahu setan itu licik dan lebih hebat dari kita. Makanya kenapa kita itu diberikan penolong, Roh Kudus. Dan kalau kita tidak pernah atau kita tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus terus untuk tuntun kita, siap-siap kita diterkam setan, siap-siap kita dimakan setan.
Dia tahu kita tidak mampu. Tuhan tahu kita tidak mampu. Makanya kita diberikan penolong. Kalau kamu sudah mampu, tidak mungkin dia kasih penolong. Ya kan? Kalau kita sudah mampu, ini tidak mungkin Tuhan kasih penolong yang lain. Tapi karena dia sudah rasa jadi manusia seperti apa, dia tahu setan ini begini, begitu rupa liciknya, bisa jadi malaikat terang, bisa kasih firman Tuhan, ya kan? Setan hafal firman Tuhan, setan bisa kasih masukan yang baik secara manusia. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis sama Petrus, masukan yang baik. Ya. Jadi belum tentu masukan yang baik, yang kedengarannya baik buat kita itu belum tentu dari Tuhan, belum tentu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mau proses kita, mau kita diproses. Kamu terus pelayanan lagi, kamu terus lagi gereja situ tuh tidak baik orang-orang. Nah itu saran yang bagus. Kalau orang tidak baik, ngapain kita gereja di situ ya? Kalau orang-orangnya jahat gitu, ngapain juga di situ? Tapi apakah Tuhan itu mau seperti itu? Belum tentu. Bisa saja Tuhan utus kamu ke gereja itu supaya pribadi kamu dibentuk di situ, ya kan? Kamu bisa tahan terhadap cobaan, ya kan? Tahan terhadap penganiayaan, tahan terhadap apa? Kamu belajar di situ. Itulah yang membuat roh kamu, buah kamu itu, buah roh itu kamu bisa menghasilkan buah. Dan bukan hanya menghasilkan buah, berlipat kali ganda yang Tuhan mau. Berlipat kali ganda, berbuah, menghasilkan buah. Saya sering begitu. Kalau misalnya mulai tidak suka orang, sangkal diri, seakan baik dengan orang, akan paksa baik. Saya sering dikasih tahu teman misalnya, teman dekatnya kamu tuh ada omong-omong kamu di belakang, ya kan? Dia cerita kamu begini begitu. Tapi itu tadi Bapak Ibu, karena saya sering memaksakan diri begitu, memaksakan diri untuk lupa apa yang orang ngomong tentang saya, kemudian saya tetap baik sama dia. Saya jadi santai, ya terserah mereka mau ngomong apa, saya tetap baik, ya. Tetap memperlakukan dia seperti teman sebelum saya tahu apapun. Saya tetap berikan. Saya punya parfum, kan dulu saya pernah jual-jual parfum. Saya punya parfum yang saya kurang suka, saya kasih dia suka. Sekalipun dia tidak baik, sekalipun dia ngomong saya di belakang, saya kasih dia barang, saya kasih dia. Pokoknya saya bantu dia. Waktu dia kuliah, dia minta tolong, saya bantu kerja. Sekalipun saya tahu ini orang ini tidak sebaik itu sama saya. Sampai teman saya yang kasih tahu dulu, kenapa kau masih baik dengan perempuan itu? Lah, biar aja urusannya dia. Urusannya saya tetap melakukan kebenaran. Teman-teman, akhirnya Bapak Ibu, jadi bukan kita yang balas orang, tetapi biarlah pembalasan itu milik Tuhan. Nah itu kita jadi pelaku firman aja. Jadilah pelaku firman, supaya jangan kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian, karena tidak tahan uji di dalam pelayanan, tidak bisa menghambakan diri, tidak bisa memberikan diri, akhirnya di Markus banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, ragi itu mulai masuk. Terlalu banyak nasihat baiklah yang disebut kebaikan, hak asasi manusia, sering kita gitu. LGBT harus diperangi, ya kan? Tapi itu hak asasi manusia, kalian melanggar hak itu kebaikan, ya kan? Tidak boleh gitu sama LGBT, dia tetap itu secara manusia itu hak mereka.
apakah itu benar? Ya baik, baik. Tapi untuk prinsip kerajaan Allah tidak. Seperti itu. Jadi upah mengikuti Yesus itu bukan hanya kita terima di sini, terima di surga, dan untuk kehidupan yang akan datang. Berkata, selain kita menerima misalnya mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, banyak sekali toh yang kita di dalam kitab-kitab Wahyu itu. Orang martir itu pasti akan memerintah, pasti dalam kerajaannya Tuhan itu pasti akan mendapat jabatan-jabatan. Tapi jadi martir enak tidak? Dipotong, dipenggal. Tapi semua ada upahnya, sesuai dengan apa yang kita buat di bumi. Jadi kalau kita mau mengejar yang namanya terkemuka di hadapan Tuhan, mengejar apa yang luar biasa, itu harus berani untuk menanggalkan segala yang kita inginkan. Mati bagi diri sendiri, mati bagi orang lain, rela, wajib tadi, wajib menyerahkan nyawa. Apa kita kalau hendaknya kamu begini, bukan, wajib itu apa? Harus. Jadi jangan cuma sekedar percaya. Misalnya Tuhan bilang jodohmu bukan itu, nanti jodohmu berapa tahun lagi. Kita bilang percaya Yesus tapi kita tidak dengar. Lihat yang oke, langsung gas. Yang penting dia serius, saya serius. Nggak gitu ya. Jadi waktu kita menikmati buah dari apa yang kita lakukan, buah dari apa yang kita kerjakan, itu kita tidak boleh mengeluh, tapi kita harus tetap berjalan melakukan firman. Jadi enaknya kita dengar dulu, kehendaknya apa kita lakukan, enak. Jadi jangan mau jadi yang terkemudian. Kita sudah dahulu kenal Tuhan, kemudian kita jadi yang kemudian. Tapi orang yang tiba-tiba baru kenal jadi yang terdepan, karena dia lebih sungguh-sungguh dari kita. Jadi alami kerohanian yang mantap, kepribadian yang mantap, karakter, buah-buah roh, buah kebenaran. Kemudian karunia-karunia itu mengikuti, itu luar biasa. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi kita harus jadi yang terdahulu dan tetap menjadi yang terdahulu. Amin. Saya percaya di tempat ini kita semua menjadi yang terdahulu dan akan terdahulu terus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari teman-teman pemusik